Afflatus atau mungkin bisa kita sebut sebagai elemennya reverse itu sama aja kayak konsep elemen di game-game lain. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Dan seperti biasa, karakter apa dapat Afflatus atau elemen apa sebenarnya sih suka-suka developer ya. Begitu juga dengan reverse. Kita sebenarnya nggak usah musingin soal karakter apa bakal dapat Afflatus apa. Tapi ya, karena ini bisa jadi bahan diskusi yang seru, mari kita bahas secara singkat aja. Yang udah pasti ketahuan polanya itu dua elemen ini atau dua Afflatus ini. Yang pertama itu intelek. Karakter yang dapat Afflatus ini udah jelas punya hubungan yang erat sama ilmu pengetahuan. Terus yang kedua spirit. Udah jelas karakter ini tuh punya hubungan sama hal-hal gaib atau supernatural, atau bahkan mereka sendiri makhluk gaibnya itu. Selain dua itu, sisanya sebenarnya kayak bener-bener random. Tapi ada sedikit pola yang secara mayoritas karakternya itu ada. Pertama itu Beast. Beast ini gampangnya, karakter yang dapat Afflatus ini punya insting yang kuat. Mereka secara lore atau kemampuan itu apa, dan insting mereka bakal bekerja dengan kuat berdasarkan hal tersebut. Contoh Melania, dia pencuri. Secara insting alami, dia punya kepekaan sama yang namanya sistem keamanan. Atau Centurion, yang secara alami dia itu hoki parah. Sampai ke tahap dia ngejadiin nyawanya sendiri sebagai bahan taruhan. Jadi secara insting dia bakal mencari tempat berbahaya yang sampai bisa bikin dia bertaruh nyawa. Atau Lopera sama Moldir. Mereka itu kan tentara, jadi secara insting pun mereka udah pasti tajam banget pada hampir segala situasi. Jadi karakter ber-Afflatus Beast ini lebih ke arah insting alami mereka dalam menangani suatu hal. Terkadang logika mereka juga didasari dari insting alami mereka itu. Meskipun memang nggak semua karakter kayak gitu, tapi rata-rata kurang lebih kayak gitu. Setelah sebelumnya gue bahas Afflatus Beast secara lore, kali ini gue bakal coba bahas Afflatus dengan member paling banyak saat ini, yakni Afflatus Star. Buat Afflatus Star, dari pengamatan gue, ada 3 poin yang menentukan bagaimana bisa karakternya ada di Afflatus ini, yaitu karisma, pemikiran yang bebas, dan juga seorang pemimpi. Pertama, karisma. Karena rata-rata karakter di Afflatus ini biasanya nggak sendirian. Mereka dipercayai oleh banyak orang atau punya sahabat terdekat yang mempercayai setiap keputusan mereka. Contoh kayak Winsong, Barcarola, dan yang paling baru adalah Ezio. Yang kedua adalah pemikiran yang bebas. Mereka yang ada di Afflatus ini cenderung berpikir dengan cara yang lebih acak dan lebih bebas, serta bergerak berdasarkan keyakinan mereka sendiri dan tidak terikat oleh aturan. Contoh yang paling jelas adalah Regulus, ya ini anak bertindak seenak jidat dia aja. So you have a mother? Terus contoh lainnya adalah Lyoya. Dan yang terakhir adalah pemimpi. Karakter di Afflatus ini cenderung punya impian yang cukup besar, yang kalau kita lihat secara garis besar memang bagus, tapi apakah mungkin untuk terwujud? Contohnya ada Tooth Fairy, Kiperina, sama Voyager. BTW buat poin kedua sama poin ketiga, gue ambil idenya dari komentar ini. Jadi, terima kasih. Kurang lebih begitu. Jadi, karakter di Afflatus Star cenderung punya salah satu dari 3 sifat yang gue sebutkan tadi, atau bahkan mungkin semuanya. Itu menurut gue, kalau menurut kalian gimana? Setelah sebelumnya gue bahas Afflatus Star secara lore, kali ini gue bakal coba bahas Afflatus yang belum dapat karakter limitednya, yakni Afflatus Plan. Jujur, sebenarnya lumayan bingung apa klasifikasi buat sebuah karakter bisa masuk ke Afflatus ini. Tapi karena ada komen yang kayak gini, dan gini, gua nemu satu kesimpulan yang cukup masuk akal. Gimana karakter yang berada di Afflatus ini memiliki idealisme mereka masing-masing, dan berambisi untuk bisa memenuhi idealisme tersebut. Sebagai contoh adalah waifu gua, Kornblum. Dia punya cita-cita atau idealismenya tersendiri terhadap kebebasan, terlepas dari dirinya yang merupakan seorang mata-mata. Dan dia berambisi mencapai kebebasan itu dengan caranya sendiri. Atau contoh lainnya adalah Noir. Noir ini punya idealismenya tersendiri terhadap sebuah film. Dan dia berambisi untuk bisa mencapai hasil yang dia inginkan dari filmnya. Dan itu juga yang ngebikin dia cekcok sama temennya, yang gua lupa siapa namanya. Selain mereka berdua, sebenarnya masih banyak contoh lainnya, kayak Kakania, Jessica, Diggers, Willow, Argus, Villa, bahkan Hisabeth. Jadi plan ini tuh berbicara mengenai keyakinan mereka yang ideal, entah itu pada kebebasan, seni, pengabdian, dan lain sebagainya. Dan mereka berambisi untuk bisa mencapai sesuatu yang menurut mereka ideal tersebut. Kurang lebih itu menurut gua. Setelah sebelumnya gua bahas Afflatus Plan secara lore karakternya, sekarang gua bakal coba bahas Afflatus terakhir yang belum gua bahas, yaitu Afflatus Mineral. Jujur aja, Afflatus ini sama ngebingunginnya kayak Plan. Tapi setelah gua dapat ilham dari video gua yang bahas Metablood, gua ada kesimpulan bahwa karakter yang ada di Afflatus ini adalah karakter-karakter yang melanggar hukum alam atau aturan. Ya intinya pelanggar hukum lah.
Memang nggak semua, tapi mayoritas para karakternya ini melanggar hukum yang ada. Kayak Soneto yang awalnya murid baik-baik, perlahan mulai melanggar perintah dan aturan dari Foundation. Apalagi kalau udah ada sangkut pautnya dengan tim Timekeeper. Samawise dan Eternity menentang hukum alam mereka sendiri dengan jadi makhluk yang abadi. Pickles yang kepintaran dia terlalu melebihi tingkat kepintaran seekor anjing pada umumnya. Miss Neobebel yang menentang aturan keluarganya. Terus Necrologize yang menentang aturan di mana orang hidup tidak seharusnya berkomunikasi dengan nyawa orang mati, apalagi pakai batu nisan sebagai perantaranya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, simbol dari Devratus ini adalah sebuah batu atau karang yang jadi simbol dari aturan dasar yang seharusnya diikuti. Tapi para karakter ini menentangnya, yang digambarkan sebagai retakan kecil yang muncul di batu atau karang tersebut. Kurang lebih kayak gitu.